Dalam tema katakanlah kesehatan, misalkan kalau kita bicara tentang bagaimana cara menurunkan tekanan darah, gula darah, saya akan jawab bahkan tanpa obat atau tanpa herbal sama sekali, bahkan tanpa terapi. Caranya gimana? Ada seorang ibu-ibu yang umurnya 70 tahun ya. Dan tracking yang kita waktu itu Masya Allah itu bukan sejam 2 jam, kita berangkat jam 8 baru tuh itu jam 5 sore ya, dan umur beliau tuh waktu itu 71 tahun, ibu-ibu ya, udah nenek-nenek, cuman beliau Masya Allah hampir-hampir gak mau dibantu ya, dia naik beberapa tanjakan ke atas itu bahkan ada yang pakai tali ya, lewatin sungai segala macam kayak begitu tuh beliau bisa kerjakan sendiri ya, beliau bisa kerjakan sendiri, dan bahkan menariknya memang sampai ke atas turun ya, turunnya pun sesuai dengan jadwal ya. Ada beberapa temannya justru malah pakai ojek untuk turun ya, karena udah nggak kuat lagi. Saya kalau ketemu orang kayak begini biasanya yang bikin saya penasaran itu, jamaah sekalian, ini apa yang dikerjakan beliau sehingga beliau bisa sehat kayak begitu, dan jawabannya itu memang Masya Allah ya. Salah satunya sudah hampir, dia katakan Pak, udah hampir beliau itu hampir nggak pernah makan goreng yang digoreng-goreng atau ya, yang digoreng-goreng itu nggak ada. Dan sebenarnya baik, saya akan bongkar sedikit masalah goreng-goreng ini ya. Salah satunya apa? Dulu kalau kita masih inget ya, ibu-ibu di rumah kalau untuk goreng biasanya Anda tidak pakai, mohon maaf, minyak sawit, tapi Anda pakai minyak kelapa ya kan, dan bisa Anda bikin sendiri di rumah minyak kelapa itu. Minyak kelapa sama minyak sawit aslinya kalau kita lihat datanya ya, aslinya itu lebih bagus kalau Anda pakai minyak sawit, minyak kelapa, maaf, minyak kelapa. Kenapa? Keadaan atau mungkin kandungan lemaknya yang ada pada minyak kelapa sama minyak sawit itu berbeda setahu saya ya, itu satu. Nah, bagaimana seandainya kalau seandainya seseorang itu akhirnya katakanlah misalkan dalam hal ini mengurangi makanan-makanan yang berminyak, apa efek dari makanan-makanan ini? Satu poin saja, kita belum bahas yang lain ya. Artinya Pak, butuh kita disiplin, butuh kita istiqomah dengan komitmen. Kenapa? Sekarang kalau pertanyaan tadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, katakanlah misal ya, ada orang yang mau meminta atau minta Anda mendonorkan mata Anda ya, saya pengen Anda melihat betapa besarnya nilai tubuh kita ini gitu. Itu dulu. Mata kita ini kan kalau saya bilang mungkin kalau jempol, kaki oke lah, itu katakanlah dalam tanda kutip masih bisa dinegosiasi. Tapi kalau sekarang mata, ada orang mau beli mata kita 500 M satunya dan dua-duanya diminta 200 M. Anda nggak mau? Nggak mau kan? Kenapa saya katakan nggak mau? Karena berharga sekali nih mata, kan gitu. Cuma masalahnya kita sudah tahu, kita kadang-kadang baru dijelaskan kayak begitu, kita baru tahu berharganya mata ini, sehingga apa? Dari situlah kita mulai paham, kita harus jaga, kita harus rawat mata ini gitu loh. Ya. Salah satu cara merawat mata apa? Banyak caranya. Contoh mungkin Anda lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh. Jangan lihat dekat terus kayak begini. Ini kan ada banyak cahayanya, itu yang nggak bagus buat mata kita. Satu. Sehingga banyak anak-anak zaman sekarang, coba lihat SD, SMP sudah pakai kacamata, ya kan? Udah gitu pakai acara ngomong pula di situ, kami itu keturunan pakai kacamata, itu kan? Enak aja saya bilang. Sekalian aja ngomongnya bahwa kami itu keturunan diabetes, kankermu. Allah nggak adil kayak begitu kalau ceritanya, ya nggak adil Allah kayak begitu. Makanya jemaah sekalian, banyak caranya. Contoh mungkin kalau kita bicara jagain mata tuh paling suka misalnya mata tuh paling suka dengan semua yang Anda konsumsi yang dari berry itu loh, blueberry, raspberry, blackberry, semua berry itu satu ya. Kalau versi Indonesia kita gampang, paling gampang apa ya, wortel, kunyit, itu aja udah cukup untuk memberi kesehatan pada mata. Atau anggur juga bisa, contoh tuh, itu rawatan ya. Terjadi apa? Kita nggak, lagi-lagi saya sampaikan,
Kita kadang-kadang belum merasakan betapa berharganya tubuh kita ini, itu masalahnya. Contoh kayak begini lagi. Kalau dalam tema katakanlah kesehatan, misalkan kalau kita bicara tentang bagaimana cara menurunkan tekanan darah, gula darah, saya akan jawab bahkan tanpa obat atau tanpa herbal sama sekali, bahkan tanpa terapi. Caranya gimana? Rutin aja olahraga tiap hari. Rutin aja olahraga tiap hari. Anda berjalan, entah naik sepeda, entah naik turun tangga, entah pergi pasar jalan kaki, itu semua, apalagi sampai agak sedikit terengah-engah, bahkan beberapa data yang pernah saya baca itu ternyata justru malah orang yang olahraga sampai badannya basah kuyup keringan, itu semua indikator itu akan nurun gitu loh. Tapi masalahnya kita apa? Ada lagi ngomongnya alasan. Apa alasannya? Males lah, capek lah, nggak ada teman lah, kan gitu. Artinya apa? Kita belum merasakan tubuh kita ini berharga gitu loh. Ya. Apalagi ada juga yang aku tuh kalau olahraga butuh temen. Nah, udahlah. Nggak bisa. Anda tiap hari aja rutin olahraga, dosa ribet-ribet, rutin aja jalan tiap hari setengah jam aja. Lihat apa yang terjadi sebulan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi satu ulasan seorang ilmuwan, ya, dalam tema sekarang kok otak. Kita bahasakan biar gampang ya, biar cepat ada dapat pesan pulangnya. Otak kita ini kapan istirahatnya? Tidur. Maka baik, Islam itu kalau melihat sesuatu yang penting, maka biasanya umumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam Al-Qur'an. Contoh mungkin dalam tema tidur atau malam. Tidurnya kita dalam Islam itu diatur. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam, Rasulullah itu menjadi prototipe atau contoh terbaik yang kita bisa contoh, karena beliau manusia. Ya, kapan Nabi tidur, kapan Nabi bangun, jelas Quran mengatakan itu. Contoh nih dalam surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Simple kok. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, Ibnu Sina yang kabarnya menulis kitab Kanun At-Tib itu yang berapa ribu halaman itu, semua itu kitab itu dirangkum dengan beliau dengan satu kata, dengan satu kalimat yang beliau mengatakan apa? Ilmu kedokteran itu mudah. Coba, yang susah itu kita ngelawan hawa nafsunya kita, itu yang susah gitu loh. Jadi tidur tadi aja jadi otak kita nih, baik, kita coba urutkan dari atas ke bawah nanti ya. Otak kita ini dia butuh istirahat. Maka orang yang katakanlah ditanya kapan waktu istirahatnya otak kita, itu cuma satu, waktu tidur. Dan semua sistem kita itu riset. Maka nanti baca dalam Al-Quran, mengapa Allah menggunakan kata stubata, bukan menggunakan kata naum. Naum dan subata itu adalah dua kata yang berbeda secara pendalaman maknanya. Kalau tidur dalam bahasa Arab itu secara umum kita sebut naum. Tapi subata itu ternyata begini polanya subata itu. Saya jelaskan begini. Katakanlah di sini depan saya ada nanas. Waktu nanas ini saya pegang, saya lihat, saya sudah membayangkan betapa banyak proses yang terjadi pada nanas ini. Waktu nanas ini saya makan, saya berpikir, ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah menciptakan duri-duri nanas ini. Maha suci Engkau yang telah membuat bonggolnya ini atau mungkin tangkai ini berwarna hijau. Maha suci Engkau yang telah mematangkan nanas. Maha suci, sehingga waktu makan nanas itu yang terjadi apa? Saya membayangkan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala dalam nanas ini. Subata, tidurnya Nabi itu begitu. Ya, tidurnya Nabi SAW itu begitu. Maka waktu tidur Nabi SAW itu nggak langsung tidur pakai selimut, enggak. Nabi beradab luar biasa dengan tidur. Apa yang Nabi kerjakan sebelum tidur? Pasti beliau SAW itu wudu sebelum tidur, satu. Yang kedua apa? Beliau bersiwak dulu, membersihkan badannya, membersihkan mulutnya dan seterusnya. Setelah beliau tidur, sebelum beliau tidur, beliau ngapain? Beliau bacakan ayat-ayat Allah kepada badannya, karena badannya mau diserahkan kepada Allah, ya, ruhnya akan diangkat oleh Allah pada saat tidur itu bentuk adabnya Nabi SAW kepada tidur. Masya Allah kan?
Dan Anda silakan baca dalam semua penelitian apapun, orang dia mau nge-gym tiap hari, makan sehat tiap hari dan seterusnya, kalau tidurnya bermasalah mustahil sehat. Satu poin saja, mustahil. Makanya dalam Al-Quran waja'alna laila libasa kumil laila illa qalila, Allah menjelaskan di situ bagaimana tidur itu. Maka umat Islam ini aslinya, kalau kita menerapkan bagaimana sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita, mustahil kita sakit berat, mustahil. Lah kita tuh kadang-kadang susah banget dikasih tahu. Saya dari tahun berapa sudah ngasih tahu, kurangilah makan ini. Bukan nggak boleh, kurangi, saya bilang. Tak mau juga, kan gitu kan? Yang sedang andalang atau sedang kita lawan itu sebenarnya bukan setan di luar sana, setan dalam tanda kutip dalam diri kita. Makanya kalau saya pribadi karena saya ngerti banget, saya ngerti dengan badan saya sendiri kapan saya harus kurangi makan, kapan saya harus puasa, kapan saya olahraga, itu ritmenya saya atur. Sehingga alhamdulillah masya Allah ya, bukan buat bangga-banggaan. Sekarang datang ke dokter mata, katakanlah misalnya gitu, lihat sampai ke ujung masih kelihatan. Kenapa? Saya rawat mata ini. Satu, telinga saya rawat. Saya mana pernah taruh handphone sini lama-lama, nggak mau saya. Radiasinya bikin kacau otak. Dua, mana pernah saya pakai earphone yang pakai bluetooth itu lama-lama, itu bikin kayak Anda, orang pakai yang earphone bluetooth itu kayak Anda pasang microwave di kepala Anda, radiasinya. Udah gitu dia olahraga pula ya, ulum lagi apa-apa, olahraga cuma sejam 2 jam, fotonya 50 kali. 10 meter berhenti foto, 10 meter berhenti, 10 meter foto. Sekali-sekali biarkan diri Anda menikmati kenaturalan itu gitu loh. Jangan semua butuh validasi, akhirnya bermasalah nih otak. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak penyakit-penyakit zaman sekarang yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara otaknya nggak istirahat, tidurnya susah, gara-gara kebanyakan cahaya biru, blue light itu misalkan, otaknya nggak diberikan asupan yang baik dalam bentuk apa? Istirahat misalkan. Maka Nabi mengatur itu sebabnya pola tidur saja. Kalau kita bahas dari atas misalkan ya, Nabi itu mengajarkan, Nabi tidak tidur antara asar dan maghrib, Nabi tidak tidur antara maghrib dan isya. Nabi tidur, katakanlah beberapa waktu tidur yang Nabi SAW itu, yang pertama apa? Waktu zuhur atau sebelum dan ba'da zuhur, itu Nabi tidur, itu pun sebentar. Dan Nabi katakan apa? Itu tidur untuk membuat kalian kuat bangun di malam hari. Satu. Setelahnya apa nanti? Ini pola begini saja itu. Saya bilang, siapa bilang hidup sehat itu butuh biaya mahal? Kita aja yang banyak alasan, gitu kan? Tidur aja dibenerin, baca penelitian tentang tidur, katakanlah kayak begitu. Dahsyatnya tidur tuh kayak apa? Bahkan Quran memberikan cerita yang luar biasa dahsyat tentang kisahnya tidur Ashabul Kahfi. Kan Masya Allah luar biasa itu. Tidur dibolak-balikin sama Allah supaya kena sinar matahari, di atas dibuka semua supaya kena cahaya. Itu pun kita belum bahas cahaya ya. Anda mau sehat, kita mau sehat, mustahil kalau kita bisa sehat dengan sempurna kalau kita tidak mendapatkan paparan cahaya matahari di kulit kita, mustahil. Lah kita ketakutan sama matahari. Matahari sudah dibilang oh bocor, apanya, ozonnya bocor, ini ya bocor, semua bocor. Hujan datang, coba saya tanya, banyak yang Allah ciptakan di zaman sekarang ini, banyak yang disuuzonin, dicurigai sama kita. Tidak percaya? Saya tanya, lebih banyak Anda berpikir ketika hujan turun itu rahmat Allah yang Allah turunkan saat itu, keberkahan yang Allah turunkan yang bisa menghilangkan was-was, cemas dan memberikan kebahagiaan dan seterusnya, atau lebih banyak orang yang mikir kalau kena hujan dia akan demam dan sakit? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Banyak yang kedua, percayalah, kebanyakan yang kedua. Coba aja lihat, padahal coba buka di surat Al-Anfal ayat 11, Allahu Akbar kabiro. Baca di surat Al-Anfal ayat 11. Apa fungsi hujan yang Allah turunkan itu? Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Apa itu dia? Yang pertama, kata Allah di situ, coba dibuka, buka mushafnya, buka Qurannya, buka di surat Al-Anfal ayat 11. Apa kata Allah tentang hujan? Al-Anfal ayat 11. Tidak ketemu? Apa fungsi hujan yang Allah tulis di situ?
menghilangkan ketakutan, satu. Mensucikan diri, yang kedua, tiga. Hah? Bukan, nggak mungkin Allah menggunakan bahasa mental dan fisik, terjemahannya kurang oke. Yang pertama mensucikan, kan? Mensucikan diri kita, menghilangkan ketakutan, menghilangkan was-was, apalagi menguatkan hati dan meneguhkan kaki, kan? Masya Allah ya. Itu fungsi hujan. Lah kita hujan datang ketakutan. Nabi SAW itu ya, kalau anda nih, saya kasih resepnya, lagi nggak enak hati, lagi susah hati, saya nggak sebut bad mood lah ya, lagi nggak jelas hati itu apa? Kalau anda bisa buka jilbab anda tanpa terlihat orang aurat anda, buka jilbab anda berhujan-hujanlah itu semua akan mendapatkan. Kalau anda niat berhujan itu karena Allah, 5 atau 6 hal yang Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal itu anda akan dapatkan. Lagi sama suami mungkin lagi berantem, misalkan lagi nggak enak hati, ajak dia hujan-hujanan bareng, doa bareng, karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah pada saat hujan. Simpel kok, kayak begitu. Doa waktu hujan tuh mustajab, ya, seperti itu. Jadi nih dari atas misalkan, jadi polanya adalah kita sudah mulai tahu, harus tahu kebutuhan kita tuh apa. Ya, contoh mungkin tadi otak kita itu ya tadi salah satunya, kalau tidur yang nggak dibenerin mustahil kita sehat, maka benerin tidur. Pertanyaan saya sekarang, apakah tema tentang tidur ini Nabi SAW itu jelaskan dengan caranya beliau jelas? Saya baru baca penelitian bahwa ternyata orang yang tidurnya itu dengan lampu terang benderang, itu paparan dia, kemungkinan dia untuk kena penyakit-penyakit seperti kanker, jantung segala macam lebih besar daripada orang yang tidur pakai lampu mati padam total. Maka sebisa mungkin kalau tidur itu matikan lampu sejadi-jadinya. Itu. Terus kan kita mikir, terus nanti bangun malam gimana? Doanya kita, zikirnya kita waktu sebelum tidur itu insya Allah akan membuat atau menjadikan kita dibangunkan Allah pada waktunya. Kalau kita niat untuk sholat malam, sesimpel itu, masya Allah. Ya, sesimpel itu. Makanya Nabi mengajarkan, padamkan lampu kalian, tutup, kata Nabi SAW, makanan kalian itu, ya, padamkan lampu, tutup. Jadi sebisa mungkin mata kita malam itu, ya, tidak melihat cahaya. Saya jelaskan secara medisnya atau secara kesehatannya kayak apa. Mata kita ini, jamaah sekalian, ketika matahari terbit di pagi hari, dia melihat cahaya, melihat cahaya. Makanya penting kita untuk melihat matahari, melihat cahaya, bukan lihat mataharinya. Melihat cahaya. Kenapa? Karena melihat cahaya itu akan mengaktifkan sistem yang bekerjanya dari pagi sampai ke sore, namanya sistem simpatik. Malam harinya ketika matahari tenggelam, kita udah nggak lihat cahaya, yang kita lihat kegelapan. Karena itu fasenya sudah beda, metabolisme, sistem tubuh kita sudah berubah menjadi namanya parasimpatik. Dari sini saja pelajarannya, kalau kita mau dalami sedikit, subhanallah, aslinya sebenarnya kalau anda mau sehat, jangan banyak makan di malam hari. Coba lihat berapa banyak yang kita langgar, ini baru beberapa saya sampaikan. Jangan banyak makan di malam hari. Kenapa? Siang hari ibarat kata ini ya, misalkan kita punya mesin parutan kelapa itu, masuk kelapanya, juk tuh jadilah dia kelapa sudah diparut, nanti berubah jadi santan. Mesinnya sudah siap untuk mengolah apa yang masuk. Malam nggak kayak begitu. Malam itu katakanlah mesin ini, katakanlah kapasitasnya anggaplah 100%. Ketika di siang hari, malam itu sudah berkurang hampir 50%-nya. Hampir 50%-nya. Sehingga apa? Yang terjadi ketika malam hari, orang berlimpah ruah makanan yang masuk, yang jadi beban siapa? Pencernaannya dia, karena udah susah ngolahnya. Apalagi yang dimakan malam hari itu semua yang sifatnya gula olahan atau karbohidrat olahan. Maka kadang-kadang saya kasihan gitu ya, mohon maaf ya teman-teman yang bekerja tuh akhirnya mereka pulang maghrib atau isya kemudian mampir satu kedai nasi, dia makan nasi di situ, dia makan bakwan, dia makan kerupuk, minum teh manis, itu semua gula.
Kalau tetap pengen makan di malam hari, saran saya makanlah yang tidak memberatkan tubuh. Ya, makanlah yang tidak memberatkan tubuh. Contohnya apa? Makan buah, itu pun buahnya dipilih-pilih juga. Jangan buah yang terlalu tinggi gula. Contoh buah yang tinggi gula apa? Ini buah tinggi gula. Nanas nih buah tinggi gula. Bukan nggak boleh ya. Anggur itu buah yang tinggi gula. Nanti saya ajarin cara memperbaikinya gimana. Tapi kita step by step, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya, anggur, kurma, ya. Bagusnya berarti kalau buah-buah yang tinggi gula kayak begitu, kira-kira bagusnya dimakan kapan? Pada saat mesinnya bekerjanya sempurna. Itu maksudnya. Apa yang terjadi ketika orang terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi gula kayak begitu? Akan terjadi namanya lonjakan gula, glucose spike. Apa yang terjadi? Itu semua akan memicu kondisi dalam tubuh kita yang bahkan sampai pada akhir nanti menyebabkan namanya insulin resisten. Saya jelaskan dengan sangat mudah istilah insulin resisten dengan bahasanya awam. Baik, gini. Di Jepang itu jamaah sekalian, kereta KRL-nya itu pagi-pagi sebelum masuk penumpang, di pinggir pintunya itu ada namanya petugas pengaturnya, petugas pengatur penumpang, ya PPP katakanlah gitu, P3 gitu, petugas pengatur. Nah, petugas ini tujuannya ngedorong penumpang masuk ke dalam kereta supaya keretanya penuh, nanti pintu bisa ditutup. Pertanyaan saya sekarang, apakah petugas ini bisa letih? Bisalah. Letihnya dia gara-gara apa? Kalau seandainya jadwal kereta terlalu banyak dan penumpangnya kebanyakan, kan gitu. Sampai sini jelas ya? Ini ilmu mahal. Kalau Anda terapkan ini nanti, Masya Allah, percayalah, Anda bahkan tidak perlu banyak-banyak makan herbal sekalipun, nggak perlu. Asal Anda tahu cara, karena Allah sudah membenamkan banyak sekali kemampuan dalam tubuh kita ini. Kalau dia dipakai, itu sebenarnya kita nggak perlu banyak makan konsumsi suplemen apapun. Cukup dengan makanan-makanan yang benar, katakanlah gitu. Nah, petugas ini kan akan capek. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara membuat petugas ini bisa istirahat? Oke, yang pertama kasih dia cuti, nggak usah kerja. Yang pertama. Yang kedua apa? Kurangi jumlah penumpangnya. Kedua. Yang ketiga apa? Kurangi jumlah jadwal keretanya. Yang keempat apa? Kalau ada gila-gilanya sedikit, matikan listrik di stasiun sentral sehingga kereta nggak jalan. Itu ada gila-gilanya. Yang terakhir kita abaikan saja. Baik, ini ilmunya. Petugas itu jamaah sekalian, itu insulin. Insulin itu hormon yang ngurusin gula. Penumpangnya itu adalah kereta. Sampai sini paham ya? Petugasnya adalah insulin. Ini biang kerok banyak masalah kehidupan atau banyak masalah kesehatan orang yang sekarang tanpa mereka sadari. Oke, petugasnya tadi insulin, penumpangnya adalah gula darah. Tugasnya petugas adalah memasukkan gula ke dalam sel. Jadi kalau gula darah itu beredarnya cukup banyak di tubuhnya, maka yang terjadi dia akan dicek, kan diambil tuh di venanya tuh, dicek gula darahnya. Oh, gula darahnya 150, 200, itu gula darahnya yang harusnya masuk ke dalam sel, bukan beredar di dalam aliran darah. Bisa habis ini paham ya? Oke. Jadi lama-lama petugas itu ketika penumpangnya terlalu banyak. Kalau penumpang terlalu banyak berarti bahasa saya ini terjemahannya apa? Gula yang dikonsumsi yang terlalu banyak. Yang terjadi apa? Petugas kan lelah, capek. Akhirnya yang dia biasa dorong, katakanlah satu hari itu 50 orang ya penumpang, itu karena dia sudah lelah, yang terjadi apa? Dia cuma bisa dorong 5. Ini parah sebenarnya kalau orang nggak paham, karena dia cuma bisa dorong 5, sisanya 45 di mana? Di aliran darah semua. Itulah istilahnya di zaman sekarang, kalau Anda cek namanya insulin resisten. Insulin resisten itu biang kerok dari puluhan penyakit. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan
penumpang dan kebanyakan jadwal kereta. Kebanyakan jadwal kereta itu istilah dalam bahasa kita apa? Kebanyakan makan. Maka Anda baca di semua teori tentang kesehatan, terutama tentang makanan, nggak ada ceritanya kita tuh makan 3 kali sehari. Nggak ada. Kapan makannya? Kalau lapar. Makanlah kalau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nabi memberikan 3 pola. Kalau pola ini kita kerjakan, sehat kita. Tentang makan apa? Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Nggak ada ceritanya kita tuh makan sampai kenyang, nggak ada. Ini aja udah kita langgar. Coba, subhanallah. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Udah gitu yang dimakan kebanyakan adalah makanan yang tinggi gula. Sekali makan ada nasi, ada terigu yang digoreng, gitu kan? Minumnya apa? Oke, saya tidak mengharamkan itu, tapi tolong tanggung jawab. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda sudah makan begitu banyak makanan itu, gulanya berlimpah ruah, maka saran saya pertama kali berjalanlah minimal 10 menit setelah itu, jangan duduk. Kenapa? Soalnya lama-lama kan masuk lagi gula, masuk lagi gula, masuk lagi gula, nggak dikasih jeda makanan, nggak dikasih lagi jeda jadwal makannya itu, nggak dikasih jeda lagi jumlah yang dimakan, lelahlah petugasnya. Ya, makanya cara paling mudahnya apa? Supaya tidak terjadi lonjakan gula tadi, berjalanlah setelah makan. Terutama kalau makanan yang Anda makan tinggi gula. Kebayang nggak kalau Anda, mohon maaf ya, ya ini bukan saya ngomong gini kadang-kadang khawatir ini depan ada jualan ada yang jual. Contoh nih ya, saya misal bukan saya, ada orang minum teh manis step. Oke. Dia makan roti. Oke. Rotinya itu kan tepung. Aslinya roti itu sehat, asal jangan white bread, asal jangan roti putih. Justru malah ada roti yang justru malah bagusnya dan manfaatnya itu luar biasa, dan bahkan bisa memberikan makanan ke bakteri-bakteri yang ada dalam perut kita. Namanya apa? Sourdough. Kalau tulisan gitu, sourdough. Itu roti keren. Keras nggak? Keras. Tapi itu roti bagus banget. Makanya kalau mau makan sourdough itu dikukus dulu supaya agak lembut. Kebayang kalau seandainya orang makan sourdough itu kan dibuat tidak seperti roti putih ya. Dia dari mulai dia punya tepungnya, tidak menggunakan terigu dan seterusnya. Anda bayangin orang makan sourdoughnya itu dikasih sama butter atau ghee. Beda nggak butter sama ghee? Dua lemak yang bagus. Beda sama mentega yang kita biasa makan. Ya, terutama mentega yang berasal dari minyak sawit. Maka lemak hewan itu aslinya bagus, lemak hewan. Ya, kalau lemak yang berasal dari yang tumbuhan-tumbuhan kayak ini sebaiknya kita kurangi. Makan sourdough kayak begitu, pakai ghee, pakai butter. Kalau enggak misalkan minimal pakai zaitun aja situ. Anda ambil kurma, taburin di situ, makan. Sehat sudah. Kalau misalkan nggak ada kayak begitu gimana? Oke, nggak ada anggaran untuk beli sourdough misalkan ya. Kan mahal tuh barang, gak apa-apa. Apalagi yang kita bisa makan dalam bentuk sumber karbohidrat yang bagus, yang bisa memberikan asupan yang baik buat tubuh kita. Paling gampang mah ubi. Semua jenis ubi itu Masya Allah tabarakallah. Bahkan ini makanlah banyak-banyak ubi ungu. Saya sebutnya ubi anti aging itu. Ubi ungu itu tinggi banget antioksidannya. Ubi ungu. Lah kita bikin ubi ungu dibikin keripik. Ya nggak apa-apa sih, tapi goreng lagi gitu kan, dibikin bolu gitu kan, dibikin bola-bola ubi ungu, kasih gula aren di situ, kasih telur sedikit, itu bagus banget. Makanlah ubi ungu tuh mumpung belum mahal. Ubi ungu ya, itu misalkan ya. Jadi kembali ke itu tadi, ke pembahasan kita tentang otak tadi. Atau mungkin bagaimana cara membuat si petugas itu kokoh. Nah nih, di sini sebenarnya ilmunya.
pembakar lemak dan pembakar gula, pembakar apa? Lemak dan gula yang paling baik yang Allah benamkan dalam diri kita ini, ya, itu sebenarnya nggak perlu macam-macam ini itu herbal, nggak perlu. Pembakar lemak dan pembakar gula yang paling baik dalam tubuh kita ini namanya otot. Otot. 40 tahun ke atas seseorang itu pasti akan mengalami namanya sarkopenia. Sarkopenia itu apa? Sarkopenia itu penyusutan massa otot. Dagingnya berkurang, lemaknya bertambah kalau dia banyak makan lemak. Maka di umur-umur yang sudah sebenarnya nggak mesti sudah sepuh-sepuh gitu sih, masih muda pun sebenarnya otot yang dilatih. Dengan cara apa? Dengan menggunakan gerakan-gerakan, atau kalau nggak mungkin dengan berpuasa. Salah satu caranya itu. Maka petugas tadi bisa dorong orang lebih kuat. Kalau apa? Kalau petugasnya disuruh latihan otot. Latihan otot, oke, nggak usah ngomong gym segala macam, nggak usah. Latihan otot itu bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Contohnya apa? Anda duduk aja di tembok, bertahan di tembok seperti orang duduk selama 1 menit. Nggak bisa 1 menit, kurangi 30 detik atau setengah menit. Itu satu misalkan. Anda di sini misalkan di lantai gitu, Anda latihan plank. Plank itu kayak orang baring tengkurap tapi tangannya dia ditaruh di sini, kakinya diangkat. Itu plank. Latihanlah minimal bisa 1 menit. Nah, 2. Yang ketiga apa? Anda latihan push up. Berapa kuatnya? 3 kali push up, 3 kali kerjakan. Tiap hari kayak begitu, Anda sedang bangun otot. Yang terjadi apa? Lama-lama gula-gula yang masuk kebakar sama ototnya. Murah kan? Murah, gak ada biaya. Masalahnya apa? Cuma satu, males, itu aja. Ya kan? Jadi ngomongin males dan segala macam ini ya, tahajud itu susah nggak? Susah. Tapi demi Allah akan saya sampaikan kepada Anda, kalau Anda tidak memaksakan tahajud sampai mati pun kita tidak akan tahajud. Beneran. Cuma ngomong doang. Sama juga dalam tema kesehatan. Ah males ah. Sampai nanti akhirnya umur sekarang coba lihat 30 tahun yang kena stroke banyak. 30 tahun umur 30 tahun yang kena diabetes kencing manis banyak. Banyak. Tanpa sadar kayak begitu ya. Ya makanya mulai sekarang niatkan merawat diri kita ini, menjaga diri kita ini bukan buat gagah-gagahan, bukan untuk posting-postingan, enggak. Supaya nanti tujuannya apa? Supaya tujuan besarnya adalah supaya kita bisa beribadah dengan optimal, dengan sempurna sampai akhir kehidupan kita. Itu aja tujuannya. Ada yang lain? Makanya kalau Anda lihat di Jepang itu, coba lihat di stasiun TV berbayar itu ya, itu lihat di Okinawa Jepang, di sana itu saya jelasin ya, di sana itu ternyata orang-orang di Okinawa itu rata-rata umurnya 90 tahun. Apakah mereka pergi gym? Enggak. Ngapain mereka? Tiap hari mereka berjalan naik turun tangga. Gitu loh. Lah kita kadang-kadang untuk sekedar 300 meter aja kadang-kadang pakai motor. Saking malesnya apa? Pesan pakai online. Gimana badan kita mau bergerak gitu loh. Ya. Kayak begitu. Dan yang menarik apa di Okinawa itu, kebiasaan-kebiasaan mereka itu. Saya jelasin kebiasaan ya. Satu yang mereka kerjakan ya, hampir semua menunya mereka tidak pernah meninggalkan ini, kunyit. Okinawa gak pernah meninggalkan kunyit dalam bentuk apapun, entah itu dibikin teh ya. Jadi kalau kunyit ini Anda mau dapatkan manfaatnya secara optimal ya, kunyit ini Anda mau dapatkan manfaatnya secara optimal tanpa mengurangi atau tanpa menyebabkan banyak bahan-bahan aktif di dalamnya itu menguap atau hilang. Paling mudahnya dia apa? Diekstraksi pakai air, namanya diimpus kayak begini, cemplungin, hancurin dia,
digeprekin dia, kan aromanya beda. Saya jelasin sedikit ya. Ibu-ibu yang biasa menggunakan bawang putih itu, Anda potong bawangnya, cek gitu, atau Anda geprek dia, atau Anda blender, itu bahan yang keluar dari bawangnya beda semua. Lihat orang-orang yang makan atau bikin masakan Cina, kebanyakan mereka kalau pakai bawang putih, pakai pisau, prek gitu kan. Ini salah satu bahan aktif dan bahan senyawa terbaik yang ada pada bawang putih yang keluar itu di sini sebenarnya. Dihancurin, disakitin kalau bahasa gitu. Jadi makanya rasa dari masakan itu tergantung sedap atau tidak itu dari bagaimana perlakuan kita terhadap bawang. Sama juga dengan ini. Ini Anda panaskan lama-lama, banyak berkurang zat aktifnya. Banyak berkurang. Tujuan kita memanaskan itu sebenarnya untuk mengeluarkan bahan aktifnya, betul. Tapi terlalu panas yang terjadi apa? Nguap semua, banyak yang habis. Makanya menurut saya pribadi, setahu saya, tapi saya nggak baca data, tapi kemungkinan besar sesuai dengan apa yang saya duga. Anda tahu air kelapa? Tahu? Kelapa itu coba taruh di luar sebentar, nggak lama dia basi, rusak kan? Bahkan masuk kulkas pun dia cepat rusaknya. Terus bagaimana ceritanya dengan kelapa yang dibakar? Pemanasan yang terjadi pada kelapa dibakar itu hampir bisa, apalagi dibakar pakai satu tong yang gede kayak begitu sampai dia hitam semua, rusaklah semua enzimnya. Begitu nih, ikut gitu ya. Sama juga ya tadi tentang ini tadi ya, misalkan kunyit-kunyit. Jadi ya supaya dia meskipun jadi gini, ini kunyit, cek Anda crush, Anda geprek gitu kan, keluar tuh aromanya. Keluar gitu, taruh sebentar di sini. Nah ini juga sama, pertek ini cek gitu, masukin ke dalam ya, biar agak lebih kecil, Anda potong nggak apa-apa, tapi di crush, digeprek dia itu, tunggu beberapa lama ya, paling sejam mungkin sudah keluar aroma dan warnanya. Minum kayak begini saja, kunyit sama jahe, kunyit sama serai kayak begini, jantung bagus, pencernaan bagus, tensi bagus, asal jangan jangan dipanaskan terlalu berlebihan gitu. Jadi perlakuan pada mereka ini juga sama ya, samanya jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak perlakuan yang sifatnya termal itu panas, rusak dia ya gitu. Jadi Allah menciptakan ini semua sebenarnya ya. Tadi saya cerita tentang bahan bakar kan ya, sebelum ini nggak loncat-loncat ya, mohon maaf. Jadi tadi poin pertama yang Anda harus mulai kerjakan mulai sekarang, nggak harus sih kalau mau aja, adalah adalah latihan otot. Bapak-bapak nanti di rumah cobain apa yang dicoba nanti untuk ngetes jantung Anda kuat atau tidak. Itu caranya gampang. Apa caranya? Kalau punya pull up bar, tiang buat gantungan itu, bergantung di situ selama 30 detik saja. Kalau 30 detik nggak bisa, kemungkinan jantungnya nggak kuat. Nanti coba di rumah. Apalagi yang bisa Anda lihat ngetes di situ jantungnya kondisi badannya bagus. Nanti coba di rumah. Nanti cobain Bapak ya. Yang masih bisa. Kalau ngetes jantungnya masih kuat atau enggak, atau masih fit atau enggak. Galon 19 liter. Galon, Anda pegang lehernya sambil duduk setengah badan, angkat ke atas. Karena nih, saya jelaskan sedikit. Gripnya kita ini, genggaman kita ini, nggak usah dicontoh-contohkan sekarang ibu-ibu. Gripnya kita ini tanda kuat atau tidak jantungnya kita. Ya, makanya kalau ada barbel di rumah, ya, kalau nggak ada bikin aja nggak apa-apa. Latihan
nama kita nyebut itu deadlift. Deadlift itu anggaplah ini barbelnya gitu kan, kita dari agak setengah jongkok gitu kita angkat sampai sini aja, cet gitu. Ketahuan gripnya kayak apa nanti. Ini investasi. Jantung yang kuat aman. Jantungnya bagus, yang akan tampak di mana? Di bibir sama di sini. Jadi muka kita ini salah satu, jadi banyak sekali tampak banyak sekali cerminan isi perut kita itu di muka. Orang yang livernya bermasalah kelihatan di muka, orang yang limpahnya bermasalah kelihatan di muka, orang yang ginjalnya kelihatan di muka, orang yang jantungnya kelihatan di muka. Makanya orang sehat itu kita bisa lihat, oh ini mukanya sehat, kelihatan. Orang nggak sehat, otak sakit, kelihatan juga di mukanya, auranya nggak dapet gitu ya. Dan nggak usah pakai filter di handphone itu ya, kayak begitu ya. Nah, jadi olahraga beban itu kerjakan berapa lama Anda kerjakan? Saya nggak minta setengah jam, 12 menit aja Anda luangkan tiap hari. 12 menit ya. Itu investasi beneran. Tujuannya apa? Tujuannya pertama lillahi ta'ala, bukan karena ingin diposting, dipuji orang, enggak. Tujuan besar kita adalah untuk kita ibadah dengan baik dengan badan ini, yang Nabi mengatakan umur umatku itu 60-70 tahun. Artinya harusnya 60-70 tahun badan kita ini masih bisa dipakai dengan normal, sehingga apa? Tuanya kita nggak ngerepotin orang. Itu ibu-ibu yang sekarang, mohon maaf ya, atau mungkin bapak-bapak yang umur ada masih 40-50 tahun gitu kan, sudah banyak penyakit segalanya, ayo berubahlah, belum terlambat ya. Ini mahal badan kita ini ya. Nah, saya jelaskan nanti cara gimana. Baik, lalu tadi kan saya jelaskan tentang ada namanya lonjakan gula habis makan. Oke, misalkan khilaf kita makan kayak begitu ya. Beberapa pola yang kita bisa lakukan apa supaya mencegah gulanya itu nggak terus melonjak, naik turun tinggi terus gitu kan. Pertama apa? Biasakan diri Anda. Salah satu yang banyak membebani tubuh kita itu kalau kita tidur dalam kondisi penuh perutnya ya. Artinya apa? Stok penumpang dalam tubuh kita banyak, dan tubuh bukan pada porsi untuk mengolahnya ya. Kalau udah kayak begitu gimana? Apa harus kita kerjakan? Sebelum Anda tidur, minumlah cuka apel, cuka nanas, cuka madu. Tapi bukan cuka dapur ya, beda itu. Sebelum minum gitu kan kayak begini nih, ambil air ya setengah gelas kayak gini, ambil cuka nanas misalkan. Kalau saya biasanya suka cuka nanas, ambil 1 sendok aja, minum cek gitu kan. Cuka apel, apa aja cuka itu satu. Gunanya apa? Untuk mencegah dan memperbaiki metabolisme kita waktu kita sedang tidur. Oke, dokter maaf saya belum bisa mengurangi makanan-makanan tinggi gula. Oke, sekarang kita belajar tanggung jawab. Kalau Anda habis makan kayak begituan, minimal berjalan berapa lama? 10 menit. Yang kedua apa? Kalau mungkin udah mau kayak begitu, polanya diatur. Yang pertama apa? Sebelum Anda makan yang tinggi gula tadi itu, contoh tinggi gula apa? Ya tepung terigu, gula pasirnya, atau nasinya kita, berasnya itu kan tinggi gula semua tuh ya. Sebelum Anda makan begitu, saya sarankan tadi kalau bisa minum dulu si cuka tadi. Kalau nggak ada cuka, apa yang harus Anda kerjakan? Anda makan dulu sayurnya dimakan dulu. Sayur dimakan dulu apa itu? Ya mungkin ada situ ada wortelnya, ada terongnya, ada kolnya, ada sawinya, itu dulu dimakan sebagai buffer seratnya kita kalau dia masuk. Sebab apa? Kebanyakan yang kita makan zaman sekarang karbohidratnya yang tidak berjaket. Apa itu karbohidrat tidak berjaket? Contohnya apa? Ya berasnya kita itu. Apa fungsi jaketnya itu? Fungsi jaketnya, jaket itu istilahnya aja. Jaketnya itu aslinya itu serat. Seratnya pada beras itu sudah hilang gara-gara proses menggilingan. Seratnya dibuang, jadilah namanya bekatul atau sekam yang makan ayam. Ayamnya yang sehat. Kan gitu. Kadang-kadang saya bingung lihat orang gitu kan.
gitu. Padahal mau beras, oke, nanti saya jelaskan beberapa tipsnya. Serat, intinya serat itu ada pada apa? Serat itu ada pada jaketnya itu. Oke. Semua yang Allah ciptakan, terutama yang mengandung gula tinggi, itu biasanya ada seratnya. Baik, kita belajar tentang perseratan untuk mencegah supaya terjadinya gula yang tinggi tadi. Tadi saya jelaskan bahwa makanlah serat dulu, berarti makan sayur. Jadi ngurutin makanan itu, kalau Anda mau jangan sampai terjadi gula yang tinggi pasca makan, adalah pertama Pak, Anda makan seratnya dulu. Artinya Pak, dalam satu piring kayak begini yang Anda makan, lalapannya dulu. Udah bener lah orang Sunda tuh, udah bener, lalapan dimakan dulu, atau kok nggak sayurnya dimakan dulu. Setelah sayur Anda makan, baru Anda makan protein. Urutannya ya. Nanti saya jelaskan chaosnya kita, kacaunya kita kan. Setelah makan apa tuh namanya, protein, baru terakhir makan karbonya. Kalau kita aduk semua, iya kan, sama sambelnya, sama proteinnya, sama apa lagi, sama sayurnya. Lagi makan kayak begitu, glek, agak kesel karena makannya cepat, minum es teh. Kalau seandainya badan kita bisa menjerit, dia akan menjerit, beneran. Makanya saya bilang, dalam urusan makanan kayak begini sebenarnya urusannya panjang ya. Belum lagi kita cerita halal haramnya, belum lagi ya. Nah itu urutannya diganti. Jadi kalau saya biasanya misalkan gini, dokter makan mie nggak? Makan. Kalau saya pengen saya makan, cuman saya pilih mie-nya. Mie apa? Adalah mie-nya. Cuman kalau saya masak mie, saya tahu godaan saya pasti pada tepungnya. Karena kan gula itu bikin orang kecanduan. Makanya orang minum es teh manis jarang yang cuman cukup 1 gelas. Bukan karena tehnya, tapi gulanya. Coba aja minum es teh tawar. Nggak perlu kita banyak-banyak minum es teh atau teh tawar gitu kan. Saya makan kadang-kadang kalau pas lagi pengen, karena manusia juga kan. Tapi saya akali dia supaya saya nggak dikibuli lagi dan ditipu lagi sama nafsu saya. Sehingga kalau saya makan mie, yang terjadi apa? Biasanya bawang bombaynya 1 atau banyak biarin aja. Yang makan kan saya. Kenapa nih protes? Nah itu tuh penyakit. Kalau mau hidup lebih tenang, jangan sibuk ngurusin orang lain. Tuh. Benar? Urus diri sendiri aja, bener. Itu ada hadisnya. Nabi katakan salah satu tanda keimanan seseorang adalah dia tidak rempong, tidak baper, tidak kepo dengan urusan orang lain. Betul. Gitu. Gambarannya begini ya. Ada orang tersiksa hidupnya gara-gara mikirin hidup orang lain. Kayak begini nih contohnya. Ada orang gitu kan, dia lewat depan rumah, anggaplah orang kaya, orang berduit. Orang kaya ini punya mobil harganya 1 M. Lewatlah di hari pertama, dia pikir, itu beli bensinnya gimana ya? Pasti mahal. Mikir dia. Hari kedua dia lewat lagi, itu kan bannya harganya 5 juta loh, itu 1 biji. Hari ketiga lewat lagi, mikir terus gitu kan. Kalau servis dalam, akhirnya dia sakit lambung gara-gara mikirin mobil. Buat apa? Banyak orang hidupnya kayak begitu sekarang. Hidup Anda sekarang, saya tanya, hidup Anda, hidup saya, milik siapa? Lah kenapa kayak orang tadi? Sibuk mikir ini, sibuk mikir itu, pada rezeki kan ayatnya kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, dibaca ayatnya tapi nggak diamalkan. Akhirnya sibuk, nanti rezekiku gimana, kan saya pakai orang tadi tuh, nanti suamiku gimana, nanti anakku gimana, nanti istriku, semua dipikirin. Padahal Anda bukan milik Anda, suami Anda bukan milik Anda, istri Anda bukan milik Anda, anak Anda bukan milik Anda, harta Anda bukan milik Anda. Aneh gitu.
Makanya zaman sekarang bermuncullah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Gitu. Orang-orang yang di kampung-kampung hidup tenang itu kan asal makan cukup, anak bisa sekolah, bisa ibadah, selesai. Kita nih kebanyakan hasrat, kebanyakan keinginan. Oke, kembali ke ini tadi, serat. Maka Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian biasanya meletakkan serat pada banyak makanan-makanan tadi. Contoh, nanas. Ini buah yang lebih baik dimakan waktu dingin. Kenapa? Karena dia nanas. Serius apa? Alhamdulillah bisa ketawa. Saya kemarin kan Bogor ya. Bogor ini kan banyak orang Sunda. Saya joke sama teman saya joke bapak-bapak lah gitu. Saya bilang orang Sunda tuh kalau masuk rumah, masuk tempat dari mana masuknya? Dari mana? Dari pintu. Enggak, kalau saya bilang dari samping. Karena tulisannya kan Wilujeng Sumping. Udah jangan dibahas. Gitulah. Serat. Hidup terus banyak begitu-gitunya. Karena kan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, main-main doang. Itu kan. Kalau saya serius-serius amat sama hidup, kita nih mah kadang-kadang mah keseriusan, kaya banget juga enggak. Stres mah iya. Ngapain? Itu orang di Okinawa itu kerjaannya tiap minggu ketemu kumpul-kumpul teman-teman yang ngapain mereka main, bikin satu lingkaran gitu kan, diambil ada satu kayak stick kayak gini-gini itu kan, dia bikin lingkaran, dilempar, ketawa-ketawa, itu bagus. Apa serius banget? Ibu-ibu zaman yang nih muka-muka main karet ini, mainlah karet. Saya juga main karet. Senang banget saya main karet. Itu bagus beneran. Kayak gitu kan dipasang karet kan ke kaki kita itu gitu kan. Zaman dulu saya main patok lele itu, nggak tahu bahasa Sundanya apa. Saya ngomong begini aja Anda sudah ketawa. Sibuk main handphone bikin stres. Kalau ada teman, kenapa WA saya nggak dijawab? Ya kan nggak wajib, yang wajib sholat. Bilang aja gitu. Ada air yang jatuh. Gitu, jangan serius. Kesehatan juga sama, tenang aja. Ya, asal nggak berlebihan, itu aja. Bukan saya membolehkan makan gorengan, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau antara gorengan sama rebusan, saya pilih rebus. Gorengan sekali-sekali oke lah. Akhirnya kita yang menjaga diri kita tertib dengan itu aja. Coba lihat ibu-ibu yang edisi lama ini. Ya 60, mohon maaf. Ya 60-70 tahun. Coba kasih mereka pizza, mana mau mereka makan? Apa ini makanan? Tapi dikasih apa? Karedok, peyem, makan dia. Menyala ibuku. Oke, kembali ke serat. Nah, biasanya makanan-makanan saya tahu merek pisau yang bagus. Ini. Jadi kalau ditanya seratnya dan enzimnya yang tinggi pada nanas ini yang Allah ciptakan itu di mana? Sini. Ini yang kita buang. Jahilnya tuh kelewatan gitu loh. Nggak apa kan, dulunya jahil, sekarang nggak jahil lagi, ya.
Sudah tahu ilmunya kan gitu. Kan ini enzimnya tinggi. Berarti kalau saya mau makan dia supaya mendapatkan pertanyaan saya, ini fungsi seratnya apa? Banyak sekali, mencegah kanker, membantu BAB, memperbaiki mood dan seterusnya. Jadi kalau kayak begini nih misalkan ya, oke, Anda nggak mau makan, Anda males makannya, misalkan lagi-lagi cemplungin aja ke sini ke air, cepet gitu kan, kasih air tek gitu. Oke, supaya mood saya berubah, tambahkan sama ini jeruk nipis, jus gitu, kasih air, ditunggu semalaman atau enggak semalaman, beberapa jam lah. Kalau enggak ini dimakan aja langsung, makan kunyah yang benar, airnya diminum, terus dapatlah enzim, dapatlah serat, dapatlah yang nanti akan mencegah supaya gula darah kita tidak langsung naik setelah makan yang tadi itu gitu. Jadi dibalik yang Allah ciptakan ini saya gini, ini ya misalkan, coba lihat ya sekarang ya, generasi sekarang tuh generasi yang tidak sabaran, betul? Kenapa? Coba suruh dia ngupas nanas. Ini ngupas nanas butuh kesabaran, potong satu gitu kan, tak gitu. Tapi kalau nggak sabar akhirnya ada alasan yang baru. Alasan yang baru apa? Jadi kulit nanas ini bisa dibikin minuman fermentasi sebenarnya, namanya tepache. Jadi ini saya lupa caranya, nanti dibuka aja di YouTube ada itu tepache. Jadi ini kulit nanas dibersihkan dulu ininya semua, sak ini itu masukkan ke dalam air, nanti ditambahkan, bisa tambah kayu manis atau ditambahkan dengan cengkeh juga bisa, dikasih gula aren sedikit atau madu, nanti difermentasi dia beberapa hari gitu ya, namanya tepache. Itu tinggi serat ya. Nah, kembali ke perseratan tadi. Untuk serat itu jamaah sekalian, ya sebenarnya banyak sekali yang Allah letakkan itu di dalam berbagai macam tumbuhan ya. Fungsinya apa? Paling vital fungsinya adalah ke pencernaannya kita. Contoh serat yang paling bagus lagi apa? Ini kelapa ini katakanlah setengah ya, saya belah gitu, ini Anda makan tiap hari segini, makan, cari yang agak lunak sedikit, makan, BAB Anda akan lancar. Dan sebenarnya orang tua kita zaman dulu atau penjual makanan tradisional tuh udah benernya apa? Biasanya kalau makan getuk pakai kelapa. Tahu nggak fungsi kelapa apa? Untuk mencegah supaya gula darah kita nggak naik karena kita makan karbo. Itu fungsinya. Jadi kalau Anda masak nasi misalkan, supaya nasinya tidak menyebabkan gula darah kita naik, maka tambahkan serat dalam nasi itu. Contoh seratnya apa? Biji-bijian bisa. Atau Anda masukkan ini juga bisa, kelapa ini misalkan bisa, jadilah nasi liwet kan gitu kan. Atau kalau enggak, nasi sudah jadi itu Anda campurkan VCO sama zaitun sedikit juga bisa. Atau ini tadi kelapanya juga dimasukin juga bisa. Itu mencegah gula darah naik setelah kita mengkonsumsi gula. Bukan gula, tapi makanan mengandung gula tinggi. Nah, jadi tadi sudah tentang perototan ya, termasuk juga nih. Kalau tahu betisnya kita itu indikator sehat atau tidaknya jantungnya kita. Mulai sekarang latihan jalan jinjit 1 menit 2 menit, latihan jalan jinjit. Kalau nggak latihan jalan jinjit, kakinya begini, kebayang ya, pakai tumit jalannya tek 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 gitu, atau kakinya dibelokin begini, jalannya pakai sisi. Semua urusan perkakian ini kita perbaiki nanti lama-lama, khususnya nanti yang akan kuat adalah otot betis, karena yang menumpunya adalah betis ya. Gampang
Mulai dijadwalin tuh tiap hari gitu kan, misalkan pagi-pagi misalkan ada zikir pagi petang gitu kan, lagi di masjid jalan gitu, udah jalan kan zikir pagi. Kalau kita nunggu dari subuh ke syuruk katakanlah ketika 30-40 menit itu habiskan waktu itu dengan zikir pagi, Quran segala macam, termasuk dengan stretching badan kita, dan termasuk dengan menguatkan otot itu, termasuk juga dengan jalan jongkok. Susah loh jalan jongkok itu kalau orang nggak bisa kerjain. Saya kadang-kadang suka lihat, ya kalau di Jogja itu kan abdi dalam kan kalau jalan kan gini tuh. Itu nggak gampang kalau pinggul sama kakinya nggak kuat. Ya, maka dilatih itu. Nah, tadi kita ngomong tentang serat. Serat tadi kita bisa dapatkan dari mana? Dari semua jenis sayuran dan buah-buahan. Begini caranya, supaya nanti Anda bisa bisa aplikasikan di rumah. Kita butuh serat benar, karena hampir semua yang kita makan tiap hari seratnya kurang. Ya. Kemarin saya di rumah pas lagi ada ketemu sama teman-teman itu, saya bikin minumannya enaknya minta ampun, tapi tinggi serat. Cara paling gampangnya adalah misalkan Anda nggak mesti nunggu Ramadan ya, adalah menggunakan air kelapa muda boleh, air kelapa tua boleh, isi di situ dengan apa? Rumput laut, lidah buaya, kolang-kaling, hancurin semua, terus kasih ini sedikit ya, kasih jeruk nipis sedikit, kasih madu sedikit ya, kasih garam sedikit. Itu sudah minuman berlimpah serat, murah aslinya sebenarnya kalau mau bikin. Kemarin saya bikin yang saya bikin kemarin tuh namanya ya mocktail mungkin ya, karena itu kalau gini, setiap saya mau konsumsi sesuatu umumnya 80-90% saya akan mikir ini yang saya makan ini bermanfaat nggak buat badan saya. Makanya saya lebih sering biasanya bikin sendiri ya. Kemarin saya bikin air kelapa saya beli, cari kelapa yang sudah agak tua, kelapa muda yang sudah agak tebal dagingnya itu, saya campurkan sama jeruk nipis kayak begini, kemudian saya campurkan sama sedikit saya potong buah-buahan. Ada 2 buah yang bagus banget enzimnya, ini sama ini, nanas sama paya. Nanti coba di rumah, pulang ini coba bikin minuman ini ya. Apa itu? Kayak begini. Ini pepaya nih. Ini pisau ujian ini nih. Ini kayak begini. Terus ini cobain, enak banget. Ada beberapa buah-buahan itu kalau Anda kasih apa ya? Kasih jeruk nipis itu enak banget. Nah ini pepaya ini Anda kerok. Buah mulai sekarang usahakan lebih banyak yang Anda makan, bukan di jus buah. Sebab apa? Kalau buah di jus, yang terjadi apa? Gula darah Anda akan cepat naiknya. Maka usahakan buah itu dimakan ya. Ini dipotong kayak gini, lalu dikerok pakai pisau, pakai sendok maaf, terus kasih jeruk nipis. Lah, boleh Anda kasih garam sedikit, boleh Anda kasih madu juga, suka-suka Anda, atau Anda kasih gula aren yang Anda parut. Nah kayak begini lagi kan, kayak ini kan. Jadi kayak bubur. Tapi ini ketemu, dicoba di rumah, ketemu ini enaknya minta ampun beneran. Dan berlimpah serat dan enzim ya. Sama juga dengan kalau Anda makan semangka itu waktu Anda makan, taburin dulu garam di atasnya, itu rasanya naik berkali-kali lipat rasa semangkanya itu gitu ya. Dikerok kayak begini, terus kasih jeruk nipis, peras kayak begini, terus kasih madu sedikit, kasih garam. Kalau lagi siang-siang minum atau mau dimakan pakai es sedikit, oke lah. Tapi begini aja udah enak banget. Apalagi misalkan Anda tambahkan ini. Jadi hampir semua yang kita makan tiap hari itu miskin serat, miskin enzim. Hampir semua. Ya, makanya kita butuh support itu untuk apa? Pertama dari semua yang saya ceritakan tadi, yang pertama harus kita benerin apa? Perut. Ya, benerin perut.
ada satu kisah ibu-ibu yang ceritanya beliau ini sudah menopause, kemudian dibenerin perutnya, mens lagi dia. Mungkin belum waktunya menopause kali ya. Dia artinya kunci semua kesehatan kita ini letaknya ada pada pencernaan. Kalau sudah bicaranya pada pencernaan, maka beberapa kaidah ini Anda pegang baik-baik. Yang pertama apa? Sering-seringlah berpuasa, karena itu obat yang paling baik buat pencernaan kita. Satu, usahakan bisa berpuasa. Kalau nggak bisa berpuasa gimana? Anda harus bakar itu, ya, dengan cara olahraga atau makan yang benar. Yang kedua apa? Berikanlah enzim tiap hari. Enzim. Dari mana dapat enzim? Enzim itu apa? Tinggal Anda baca, lihat internet apa. Ya. Dia jelas dia katalis enzim. Kemudian apa? Ini yang paling penting, serat. Ya, enzim serat. Ya. Contohnya serat apa? Ini serat. Buah-buahnya serat. Sayur serat. Ini kelapa ini serat. Minyak serat. Itu aja, nggak usah muluk-muluk gitu kan. Selanjutnya apa? Selanjutnya usahakan tiap hari Anda makan makanan yang difermentasi. Contohnya apa? Tempe paling gampang. Ya. Meskipun tempenya kita ya gitulah. Beberapa tempe itu bahkan saya pernah lihat di karung tempenya. Nah, ini masalahnya. Maka ini kalau mau jualan bagus nih. Apa jualannya? Di karung tempenya itu, di karung kedelainya itu ditulis kedelai modifikasi genetik, ya kan? Genetiknya sudah diubah. Makanya kalau kacang-kacangan atau biji-bijian itu, ya, carilah yang lokal aja, yang bukan produk sana, produk luar impor, ya. Tapi tempe oke, anggaplah kita sebutnya tempe organik yang kedelainya non GMO. Tuh. Apalagi banyak. Kalau Anda bisa dapatkan probiotik, minum probiotik. Kalau nggak bisa, cuka juga oke. Cuka apel, cuka nanas, segala macam cuka. Atau semua yang difermentasi itu makan tiap hari. Saran saya. Contoh mungkin kalau di depan ada yang jual di depan, di toko di depan ya, bawang hitam, black garlic, makan tiap hari itu. Kenapa? Karena imunitas kita nanti akan tampak waktu lagi sedang wabah atau keluarga kita sakit. Ketahuan tuh kekuatan fisik kita kayak apa, ya gitu. Itu kan enzim, serat, segala macam. Kemudian apa lagi yang bisa kita konsumsi sekalian? Banyak. Jadi hampir tiap hari kita makan plastik, hampir. Betul? Emang saya makan plastik dari mana? Itu sikat gigi. Kan plastik. Kemungkinan mikroplastiknya masuk besar nggak? Besar. Belum lagi kalau seandainya misalnya tadi pagi beli bubur ayam. Beli bubur ayam pakai styrofoam, atasnya dilapisi plastik. Ini belum lagi bicara plastik-plastik yang lain, banyak banget bukan plastik. Nah, ya udahlah mau gimana. Kalau saya biasanya kalau belanja yang panas-panas, saya bela-belain bawa rantang. Ribet nggak? Ribet nggak apa-apa. Kalau saya mau beli makanan yang panas, saya beli panci yang gede, masukin di situ kuahnya. Saya bilang daripada saya makan plastik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kadang-kadang mampir ke kedai kopi, beli kopi panas. Anda pikir itu paper, Anda pikir itu kertas, dalamnya itu plastik. Kan paper cup, judulnya kan gelas kertas. Kertas di luarnya, dalamnya plastik. Kena panas, saya minum plastik kita. Gitu. Banyak lagi. Kalau saya komentari malah bingung. Gitu. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, gitu kan pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk membuang racun-racun, ya, entah dari plastik atau logam berat tadi. Banyak caranya. Pertama nih,
Yang paling efektif itu sebenarnya salah satunya adalah bekam. Rutinkanlah berbekam setiap bulan, ya. Bekam yang kayak gimana? Bekam yang mengeluarkan darah. Carilah pembekam-pembekam yang paham ilmunya, ya. Jangan ngaco, ngawur-ngawuran. Satu. Yang kedua apa? Olahraga yang sampai Anda berlimpah keringat, itu juga buang racun. Dua. Yang ketiga apa? Sauna. Perlu pakai alat sauna portable-nya? Nggak perlu, Anda pakai tikar aja, tikar pandan itu, tikar pandan dibuat kurungan gitu, duduk di tengahnya, atasnya tutup kain ya, tengahnya dikasih apa? Dikasih panci, isinya ramuan. Itu sauna 2-3 kali satu pekan bisa menurunkan resiko penyakit jantung sampai 20-30%. Gitu. Nggak tahu kalau di Sunda namanya apa ya? Biasanya ada tuh kan orang mau nikah tuh. Kalau di Jawa namanya kan ratus-ratus tuh, 400 gitu kan. Harusnya ada. Biasanya tiap suku budaya itu kan ada kayak begitu kan. Nah gitu. Itu kerjakan ya. Jadi kalau bisa ambil misalkan akar mengkudu, daun pandan, serai, kunyit, masukin situ semua, aromanya itu kita hirup semua sampai keringetan. Itu bisa. Atau apalagi yang kita bisa lakukan untuk menyerap racunnya? Ini bisa. Apa ini? Dodol. Kon. Asam Jawa. Saya nggak tahu Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat, atau asam Jawa aja. Ini asam Jawa ini terbukti dia bisa mengikat mikroplastik. Asam Jawa. Nah ini, waduh, minuman favorit saya kalau lagi ketemu sama teman-teman. Biasanya salah satu yang saya kerjakan, saya beli air tebu, saya campurkan ini. Air tebu kan manis tuh, ketemu dia asam, jadi asamnya dia di counter sama air tebu. Terus kadang-kadang saya kasih kayak beginian buat lemaknya. Itu yang terjadi, semua nge-flush. Nge-flush itu BAB-nya jadi bertambah frekuensinya tanpa diare. Termasuk ini tadi, ini kan tadi garam, kasih jeruk nipis, kasih madu atau gula aren, lalu tambahkan ini kelapa. Itu nguras pencernaan kita. Gitu, mudah kan? Mudah. Lalu ini dimasukin. Kalau mungkin nggak mau gampangnya ya. Ini misalkan ya, anggaplah ini kita ambil dulu. Biar banyak enzimnya, waktu kita minum caranya gimana? Diubek-ubek pakai tangan. Kan biasa kan ditaruh begini kan, pakai tangan aja, tangan sendiri buat kita minum juga kan, nggak masalah. Cuci dulu tangannya. Udah kayak begitu selesai, dia udah larut semua, kasih gula aren. Jadi kayak asam Jawa gitu loh. Kasih garam. Nah kalau mau tambah lagi, tambah herbal buat jantung dan pembuluh darahnya, Anda tambahkan ini, chiasid. Chiasid enggak sama selasih ya, tapi kalau nggak ada chiasid selasih oke lah. Coba minum itu tiap hari, dia akan nyerap racun-racun itu. Nggak ada ini, nggak ada apa, nggak ada asam Jawa, dikasih apa atau buat nyerap racunnya pakai apa ya, lupa. Bentar. Sayurnya panjang. Okra. Okra kan panjang kan? Ya gitu kan? Nah, itu okra itu kalau Anda potong, masukin dalam air, dia akan keluar lendirnya kan? Okra itu sendiri sayuran yang paling bagus, salah satu sayuran paling bagus buat memperbaiki gula darahnya kita. Okra. Airnya itu kalau diminum tadi, okra itu dia bisa nyerap racun dalam tubuh kita, terutama plastik.
Kalau nggak okra bisa kita pakai apa? Satu lagi, lidah buaya. Oke, itu sudah ya, sedot racunnya, detoks segala macam. Lalu apa yang kita bisa kerjakan jamaah sekalian untuk memperbaiki tubuh kita ini? Katakanlah kebutuhan organ-organnya yang kita mau benerin kayak apa? Contoh mungkin, oke, Anda mau benerin lambung, udah paling gampang pakai ini, jahe campur pandan, hancur-hancurin, masukin air, masukin gelas. Gelasnya gelas apa bagusnya? Gelas tembaga kalau ada. Kalau enggak gelas tanah liat itu loh. Tembaga tuh dari zaman dulu dipakai, ya, dipakai untuk pengobatan dan bahkan untuk tanaman. Saya belum ngelakuin, tapi beberapa yang saya baca itu, misalkan ini batang tembaga ya, chopper gitu kan namanya itu. Itu nanti dililit dengan tembaga, lalu kayak dibikin antena, taruh di dekat tanaman. Kabarnya yang saya baca itu tanamannya bisa berbuah dan tumbuh lebih besar, tembaga gitu. Minumnya pakai gelas tembaga. Oke, kemudian ini misalkan nih, ini tadi buat lambung. Kapan minumnya? Bagusnya minumnya di pagi dan siang hari, ya, pagi terutama. Caranya gimana? Caranya itu ini dihancurin gitu kan, terus diseduh pakai air panas gitu, tunggu dia hangat, baru nanti Anda minum gitu. Termasuk juga kalau lagi Anda lagi nggak enak badannya, terutama lambung itu juga bisa. Atau paling kalau saya, tapi ini kalau yang kuat lambungnya ya, kalau yang kuat lambungnya, kalau salah satu ramuan saya itu pakai ini, siasid, saya kasih dengan jeruk nipis, masukin ke dalam air situ, itu cepet banget ngasih power ke badan saya sebelum makan. Kalau lambungnya kuat, kalau lambungnya nggak kuat nggak usah, yang pakai jahe aja. Oke, satu itu jantung, lambung. Kemudian jantung kita bisa support dengan apa? Dengan semua perlemakan yang baik. Contohnya ini, alpukat nih, dari mulai dagingnya sampai bijinya pun bisa dibikin teh biji alpukat, tapi dikeringin, itu ada prosesnya. Tapi dagingnya aja itu kalau Anda makan tiap hari termasuk buat promilan, ini bagus alpukat. Ketemu dia sama, misalkan sama kurma sama madu juga oke, ya. Jadi makan alpukatnya nggak usah di blender ya, belah aja, hancurin, masukin ke dalam gelas atau mangkok, kasih suiran kurma, kasih sedikit garam, dan kasih madu sedikit, sudah bisa Anda makan kayak gitu. Jangan di blender, bukan nggak boleh, tapi kita mulai berlatih untuk memakan buah. Ini misalkan buat itu. Kemudian jantung misalkan, apalagi kita bisa lakukan ini juga bagus buat ini. Salah satu buah manggis ini, buah yang tinggi banget antioksidannya. Kenapa? Warnanya ungu, sama kayak ubi ungu. Maka ini semua bagiannya aslinya dia tinggi antioksidan, namanya santon nama antioksidannya itu, saya nggak itu. Cuman ini kita kan bisa makan. Beberapa sudah bikin teh dari kulit manggis, itu bisa dipakai untuk menurunkan tekanan darah, kanker segala macam, termasuk buahnya ini buahnya. Kalau makan buah manggis, bagusnya makannya sama bijinya. Bijinya makan aja, nanti di lambung kita nanti akan dihancurkan sama badan kita. Atau mungkin kalau mau sekali-sekali nyobain ini biji buah manggisnya di blender sekali-sekali, nggak apa-apa, sama biji-bijinya, nggak ada pahit, biji dia nggak pahit. Sama kalau yang pahit itu biji duku, pahit. Tapi kalau saya makan duku biasanya saya pasti akan makan sama bijinya juga. Semua biji-bijian itu bagus aslinya, cuman kita nggak terbiasa aja. Bahkan biji duren juga bagus, biji kurma, coba aja lihat datanya, biji kurma kandungan antioksidannya. Biji kopi juga bagus ya, asal kopinya bener gitu. Kemudian apa lagi? Ini salah satu buah, ini buah naga ini juga sama,
buah yang banyak mengandung inti sel, salah satu buah yang banyak mengandung inti sel dari biji-bijinya itu. Cuman ini juga susah cari buah naga yang tidak disemprot. Sebagian besar sudah dikasih hormon, setahu saya. Makanya kalau cari buah-buahan, carilah buah-buahan yang kemungkinan besar kontaminasi dari bahan-bahan sintetiknya minimal. Contohnya apa di sini? Nih, ini kan nggak mungkin. Kebanyakan manggis tumbuhnya organik aja. Manggis, rambutan, beberapa pisang-pisang kampung, ya, itu rata-rata tumbuhnya organik aja, nggak diapa-apain. Termasuk salah satunya biasanya kelapa. Kelapa itu salah satu air yang bisa menyerap racun. Ya, Anda mulai rutinkan minum kelapa sehari sekali gitu kan, besok libur, besok minum, itu ginjal Anda akan dibersihin sama dia. Kelapa, nggak mesti kelapa hijau, kelapa apa aja. Ya, ginjal tuh. Jadi perginjalan itu kuncinya apa? Adalah cairan. Cairan dengan cara apa? Berikan dia air mineral. Makanya dari beberapa kajian saya terakhir saya bilang kalau air mineralnya versi saya, begini air mineralnya tuh. Ini air putih kan. Saya tambahkan ini saya tambahkan garam sedikit, itu air mineral. Ini mineral. Garam itu salah satu sumber mineral yang justru malah zaman sekarang banyak ditakutin orang. Banyak orang mengatakan bahwa penyebab tensinya, tekanan darahnya naik gara-gara garam. Dia nyalain garam semua. Padahal enggak. Kalau Anda baca data yang justru malah yang saya baca juga itu justru malah setahu saya banyak penyebab hipertensi itu justru malah karena resistensi insulin yang tadi itu loh. Itu atau yang kedua apa? Karena karbohidrat olahan. Kalau garamnya benar, aman. Garam yang benar itu maksudnya apa? Garam yang tidak direfinasi, tidak diputihkan, tidak di bleaching, tidak dikasih anti lengket. Itu garam yang benar. Ya garam kerosok kalau kita mungkin. Ya, itu air mineral. Itu fungsinya buat ginjal. Jadi jantung sudah, jantung tuh lagi yang bisa kita ambil apa, yang kita bisa konsumsi apa, salah satunya itu yang mengandung omega 3 atau mengandung lemak yang baik, seperti minyak zaitun, minyak VCO, itu oke. Konsumsi itu. Ya, atau ini juga oke. Chia seed kalau ada. Kalau nggak ada pakai selasi juga oke lah. Atau kalau nggak, nah ini dia nih. Ikan sardin. Kalau saya sebut ikan sardin ini bukan sarden dalam kaleng ya, ikannya kan ikannya jenisnya khusus itu, makarel. Anda coba rutin makan makarel selama 5 hari, dahsyat banget efeknya buat jantung. Kalau nggak ada makarel, makan ikan kembung. Kembung itu omega 3-nya sama tingginya, bahkan lebih besar daripada salmon. Kembung. Jadi banyak yang kita tuh kadang-kadang nggak semahal itu dan nggak sesulit itu sebenarnya. Ya, ikan sardin, makarel itu sudah, apalagi udahlah, udah jam 11. Gitu ya, udah kebayang ya, jantung sudah, ginjal sudah, liver belum tadi kan? Apa makanan yang baik buat liver? Semua makanan-makanan yang mengandung zat-zat karoten ataupun kurkumin. Temulawak bisa, kunyit bisa. Maka kalau bikin pindang pasti pakai kunyit. Airnya jangan dibuang, diminum. Ya, atau kalau enggak Anda nanti di rumah bikin ekstrak C atau infusan pakai kunyit dan temulawak. Supaya dia ada anget-angetnya sedikit, boleh tambahkan jahe sedikit situ. Jadi nanti misalkan Anda datang ke kajian kayak begini sudah mulai berubah tuh, bawa tumbler. Ya, tumbler yang isinya apa? Ya, boleh infusan-infusan dari itu, tergantung kebutuhan Anda. Ya, kalau saya misalkan saya biasa main bulu tangkis katakanlah, saya main biasanya buat kebutuhan hidrasi saya bawa air yang biasanya saya sudah masukkan chia seed dan ini.
Itu naik banget powernya. Kalau kemarin ada lihat, saya habis sepedaan hari Ahad kemarin sepedaan, gini ya, percayalah kalau Anda jaga badan Anda akan ketahuan vitalitas Anda tuh kayak apa nanti gitu. Bahkan dengan orang yang umurnya di bawah Anda jauh lebih kuat fisiknya. Kenapa? Orang dilatih kok. Gitu ya, itu kayak begitu. Kemudian jantung tadi sudah, kemudian lemak, minyak-minyakan juga bisa Anda makan. Kemudian tadi apa, liver, temulawak bisa, kunyit bisa, zaitun bisa ya, zaitun bisa, karena liver adalah liver itu adalah lab terbesarnya tubuh kita. Atau kalau mau pakai yang lain juga bisa, namanya tuh, tapi ini bukan produk Indonesia, namanya milk thistle. Terus buat organ reproduksi apa? Organ reproduksi buat perempuan ya, salah satunya itu ini kelabet. Kelabet tau? Halba. Coba lihat kelabet, coba lihat di handphone. Gak tau bahasa Sundanya apa, bahasa sini apa? Warnanya kuning kecil-kecil ya. Kelabet. Kelabet itu salah satu rempah yang bagus banget buat urusan reproduksinya laki-laki dan perempuan. Kelabet. Pasti tahu. Anda tahu, cuma namanya kita belum ketemu. Nama saya sama nama yang ibu-ibu pahami. Ada kan? Kelabet kecil ya. Apa namanya? Hah? Bukan ciplukan. Kayak kerikil-kerikil ya, itu kelabet. Nah, itu. Kalau bahasa hadisnya itu halba. Jadi, nah kalau udah kayak begini kan paham nih kita. Akhirnya kalau kita hari-hari itu yang kita butuh, kita mau kuatkan apa? Oke, dalam suatu pekan ini saya mau kuatkan jantung, maka Anda minum zaitun, VCO segala macam gitu kan. Anda makan chia seed, Anda makan alpukat. Apa yang melemahkan jantung itu? Minyak yang tidak sehat. Sehingga pembuluh darahnya kan keras. Pembuluh darah keras dan termasuk gini. Berarti kalau sudah mulai banyak penyakit datang, terutama misalkan yang hubungan sama penyakit jantung dan pembuluh darah yang menyebabkan darahnya itu kental dan pembuluh darahnya itu kaku. Nah, itu biasanya nggak cukup dengan satu jenis formula saja. Saya dulu pernah ngajarin, udah lama banget. Ada satu formula yang isinya itu adalah jahe. Nanti coba dilihat lagi deh, mungkin ada di YouTube. Isinya jahe, bawang putih, kemudian madu sama cuka. Jahe, bawang putih, madu sama cuka. Ya. Itu dimasak nanti, tapi madunya nanti terakhir, tapi jahe bukan jahe, bawang putih, cuka sama tadi apa tadi? Jahenya itu dimasak, nanti terakhir masukin madu, kamu bawang putihnya itu. Nah itu pertama dia akan membersihkan pembuluh darah kita dari plak-plak. Nah, yang kedua Pak, dia akan melenturkan pembuluh darah. Tapi melenturkan pembuluh darah ini sebenarnya paling gampang dengan cara apa? Dengan cara olahraga, bergerak. Tiap hari Anda harus bergerak, percayalah. Itu akan ngelenturin banget pembuluh darah. Pokoknya tiap hari dijadwalin tuh setengah jam, 15. Pokoknya ada gerak, entah stretching, entah relax, kerjain tiap hari. Ya, gitu. Nggak perlu posting-posting. Ya, kerjain aja gitu ya. Jantung sudah, ginjal sudah, paru-paru gimana? Paru-paru dengan cara latihan nafas. Latihan nafas itu dengan cara apa? Nah, ada beberapa jenis metode di olahraga itu. Saya juga bukan ahli, cuma tahu aja. Salah satunya itu adalah namanya Japanese intermittent walking namanya. Itu polanya 30-3-3, 30.3.3, 30 itu 30 menit, 3-nya jalan cepat, 3-nya lagi jalan lambat.
dikerjakan selama 30 menit. 30-3-3. Atau nih, kalau mau agak sedikit ekstrim ya, untuk ngelatih paru kita, terutama VO2-nya adalah dengan cara ada sprint, lari cepat. Berapa lama? Cukup 12 detik saja. 12 detik itu lama kalau sprint. Lama banget. Tapi itu akan membangkitkan atau meningkatkan kerja dari growth hormone. Ya, growth hormone itu hormon yang salah satu hormon yang dibilang hormon sentral yang dia bisa memperbaiki tubuh kita. Ya, termasuk latihan napas. Salah satunya tuh paru tuh paling gampang dengan cara apa? Dengan cara humming. Kita kan nggak ada gitu kan. Ada beberapa agama yang memang salah satu zikirnya gitu kan. Kita nggak. Kita cukup dengan tajwid. Ikhfa-nya kita, idghamnya kita sudah humming itu. Semakin lama hummingnya, semakin bagus sebenarnya buat saluran nafas kita, termasuk membuang lendir. Tapi jangan kerjakan itu buat buang lendir ya. Karena memang tajwidnya nanti harus baca secara tahsinnya kayak begitu gitu loh. Makanya resep anti pikun. Dokter, ada kan resep anti pikun sampai tuanya kita? Ada. Apa itu? Baca Quran. Tiap hari jangan lupa baca Quran. Itu resep anti pikun, anti demensia, anti Parkinson. Tiap hari baca Quran. Semakin dekat Anda sama Quran, semakin sehat Anda insya Allah. Apalagi ya. Jadi ibu-ibu kan nanti kalau lagi pengajian gitu kan, di luar Anda mungkin yang sholawatannya itu misal ya, harus ada baca Quran di situ. Sebelum baca Quran itu ngapain? Doa dulu, minta sama Allah, karena satu hurufnya kan 10 kebaikan, ya kan? Anda bayangkan 10 kebaikan, kalau kita anggap satu kebaikan saja untuk satu penyakit, maka harusnya satu huruf itu bisa menyembuhkan penyakit kita, harusnya. Cuman butuh orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa gitu. Saya baca pertanyaan karena sudah jam 11. Kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Capek tahu ngomong. Gua bercanda. Saya kemarin ngisi di mana? Di Tangerang. Di nama itu jauh itu. Jatake namanya. Tahu? Jatake. Pasar Kemis, Cikupa, terus gitu. Tapi bukan di masjid, ada satu perusahaan sana yang teman saya punya, ngisi di situ, ngisi sampai kepala pabriknya nggak enak hati. Bapak tahu nggak saya kesini berapa lama? 1 jam 40 menit. Terus bapak suruh saya ngomong 40 menit saja, lamaan jalan saya pak daripada segitu. Akhirnya saya disuruh ngomong sampai maghrib. Di sini enggak ya? Udah 2 jam. Saya pernah ablasi tahun 2013 karena hipertiroid. Setelah ablasi jadi hipotiroid. Belakangan suara saya serak, bergelombang dan ceperlah kalau bicara, apalagi baca Quran dengan suara jahar dan napas pendek. Bagaimana solusinya? Gini, ada orang yang mungkin ya, sependek pengetahuan saya, yang memang kondisinya itu diciptakan Allah memang pada kondisi yang low itu rendah, tensinya rendah, gulanya rendah, tiroidnya rendah. Nah, kalau sudah keadaan low kayak begitu, maka kita nggak perlu maksain untuk jadi normal. Contoh, ini biar gampang mencernanya begini. Ada orang yang misal nih, dia punya tensi rata-rata 90/70 misal. Tapi dengan tensi itu dia bisa beraktivitas segala macam. Justru malah dia merasakan sakit kepala ketika tensinya 120. Padahal itu kan normal kalau pakai hitungannya kita. Maka jangan paksakan tensi Anda untuk menjadi 120. Hiduplah sebagai orang yang tensinya rendah. Tapi syaratnya apa? Bukan syarat. Caranya gimana? Pertahankan itu, tetap Anda bisa beraktivitas dengan normal, dengan tenang. Salah satunya apa? Asuplah energi
dengan agak rutin. Contoh mungkin Anda bawa umbi-umbian kemana-mana sehingga dia punya power dari karbohidratnya misalkan, jadi nggak usah dinaikin tensinya. Demikian juga misalkan ada orang yang memang kecenderungan gulanya rendah, biarin aja, yang penting Anda bisa beraktivitas, nggak keliengan, nggak pusing-pusing, fit badannya, biarin aja kayak begitu. Yang penting makannya benar, tidak berlebihan. Nah, dalam tema tiroid juga sama ya, tadi kan beliau ceritanya nih dari awalnya sakit, kemudian akhirnya sekarang malah konsumsi dan tiroidnya mungkin jadi hipo katanya gitu kan. Ya udahlah, kalau memang udah hipo, mungkin defaultnya dia memang hipo. Oke, pertanyaan berikutnya, supaya kita bisa memberikan asupan yang baik buat tiroidnya agar dia terus bisa beraktivitas, caranya gimana? Caranya pertama, Anda konsumsilah VCO tiap hari, VCO, karena orang tiroid setahu saya butuh iodium. Iodium Anda bisa dapatkan dari VCO. Atau yang kedua apa? Anda konsumsilah propolis tiap hari ya, yang bertanya ini ya. Kemudian tambahkan lagi dengan madu, atau kalau seandainya tidak ada masalah dengan tensi, daun sena. Daun sena cari aja di online apa daun sena ya, tambahkan madu, kurma segala macam, besi juga oke. Itu sama garam-garaman ya yang non refinasi. Cukup itu mungkin yang bisa saya jawab.